tersebut, erup-erup itu tidak bisa pergi. Apa yang harus kita lakukan? Apapun sudah kita baca, ini dibaca, itu dibaca, tapi tetap juga seperti itu. Maka caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Pemirsa, teman-teman Negara Beling dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di sini. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Negara Beling, pada konten saya kali ini saya akan akan berbagi pengalaman sekaligus berbagi ilmu yaitu mengenai fenomena erup-erup atau kata orang kota mah erep-erep, kalau bahasa Sundanya erup-erup ya. Jadi saya di sini akan berbagi pengalaman sekaligus berbagi solusi bagaimana caranya supaya tidak terkena erup-erup, dan juga bagaimana caranya supaya terlepas dari yang namanya erup-erup. Oke pemirsa ya, teman-teman Negara Beling, dikarenakan sekarang lagi musim hujan, ditambah lagi musim pandemi di mana-mana ya. Apalagi kabarnya sekarang virusnya sudah bermutasi. Makanya saya di sini jarang sekali buat konten explore ya, atau konten ziarah. Untuk sementara saya bikin konten yang monolog aja, yang kayak begini, monolog ngomong sendiri, yang mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut saja ya ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjut, sebelum saya berbagi pengalaman kepada teman-teman, kita bahas dulu apa itu erup-erup ya. Apa itu erup-erup atau erup-erup? Erup-erup kalau menurut istilah medis apa ya? Lupa saya. Slip apa gitu ya. Lupa pokoknya. Bahasa medisnya ada kata slip-slipnya. Atau kelumpuhan di waktu tidur ya. Panjang sebenarnya pembahasannya. Pokoknya kalau istilah medisnya seperti itulah. Kelumpuhan terjadi di waktu tidur. Dikarenakan ya penyebabnya banyak sih secara medis. Bisa karena stres, kecapean, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa erup-erup ini adalah ketika kita tidur, kita itu seperti sulit bergerak ya pemirsa ya. Jadi kita dari atas, dari kepala, dari
kepala sampai kaki itu seperti kaku, sulit bergerak. Dan ketika tidur itu kita setengah sadar, setengah tidur. Jadi antara sadar dan tidur. Pasti semua teman-teman juga pernah ngalamin yang namanya rep-rep ini ya, seperti itulah. Kita susah bergerak, susah berbicara, dan kadang-kadang juga kalau sudah parah susah bernapas juga. Nah, untuk menghindari supaya kita tidak terkena rep-rep, sebelum tidur tuh kita baca doa dulu. Baca surah Al-Falaq 3 kali, An-Nas, terus ayat kursi dan lain sebagainya, supaya tidur kita tidak diganggu. Dan juga dalam tidur itu kalau kita sering terkena rep-rep, kalau bisa tidurnya tuh jangan jauh dari teman gitu. Artinya harus ada yang nemenin, biar kalau kita terkena rep-rep ada yang bangunin gitu, ada yang nolong. Karena kalau dibiarkan, rep-rep ini berbahaya juga, karena lama-lama bisa sesak napas. Ditakutkannya kalau susah napas begitu ya istilahnya kita susah bernapas, lama-lama kita takutnya gagal jantung tidak bekerja, takutnya begitu. Terus kalau mau tidur itu pilih-pilih tempat yang sekiranya bersih. Jangan tidur di pojokan kamar, di pintu keluar masuk, di dapur atau tempat-tempat yang kotor. Apalagi di kamar mandi ya. Masa tidur di kamar mandi, apalagi kamar mandi itu tempat berkumpulnya para dedemit. Nah, seperti itu, jaga-jaga jangan supaya tidak terkena rep-rep lagi. Nah, kalau seumpamanya kita sudah terkena rep-rep, bagaimana caranya? Kita sering terkena rep-rep. Saya juga sering dulu waktu remaja ya, waktu bujang tanggung lah, usia antara 13 sampai 20 tahun itu sering sekali. Ya, masih remaja. Karena sekarang saya sudah tua. Kalaupun kelihatan muda ya karena salah satunya barokahnya sholawat. Sholawat itu bisa bikin kita awet muda. Nah, rep-rep ini ada yang bilang berawalnya itu kalau kita melihat laba-laba, yang artinya biasanya katanya jinnya berwujud laba-laba. Jadi kalau kita sebelum tidur melihat laba-laba, sebaiknya itu disingkirkan ya. Kata orang sih katanya jinnya itu jin laba-laba yang suka mengganggu ketika kita tidur. Terus awal mulanya terkena rep-rep ini kan biasanya kalau saya dulu kalau terkena rep-rep itu ada yang biasanya awalnya bermimpi buruk. Terus kadang-kadang juga saya ada yang masuk di punggung. Jadi kayak angin dingin masuk selesep gitu. Terus tiba-tiba badan susah bergerak. Terus kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, saya juga pernah. Yang paling parah itu saya antara tidur dan sadar, di atas tubuh saya itu seperti ada jenazah. Tapi saya tidak bisa sebutkan jenazahnya siapa. Jenazah ini ya, orang yang saya kenal juga yang sudah meninggal. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena rep-rep? Pertama adalah kita jangan panik ya. Karena kalau kita panik kita susah mikir, kita lupa apa yang mau dibaca,
dan juga masuk ke dalam kategori putus asa ya kalau panik gitu kan. Jadi kita tuh tersiksa di situ. Kadang di dalam mimpi, di dalam erep-erep itu kita perasaan teriak-teriak, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juga dulu begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panik gitu kan. Tapi nggak apa namanya, nggak berhenti. Rata-rata erep-erep saya berhenti itu ketika dibangunkan oleh teman atau keluarga sendiri. Kadang kalau di rumah sama ibu saya almarhumah ya. Itu kalau dibiarkan itu bahaya. Kata teman saya tuh kalau erep-erep tuh kita kelihatannya kayak ae gitu. Kayak mau ngomong tapi nggak nyampe-nyampe. Padahal kita di dalam perasaan kita itu teriak-teriak kenceng banget padahal, tapi nggak ada yang bangun, nggak ada yang noleh. Ya namanya juga masih di alam mimpi. Jadi yang pertama itu kita jangan panik, tenang. Bagaimana caranya supaya tidak panik? Ya kita berpikir bahwa ini juga suatu saat berakhir. Itu tenang aja. Awalnya juga saya begitu, panik juga. Terus yang kedua, kita jangan panik. Yang kedua adalah kita baca apa yang kita bisa baca. Bisa Fatihah, bisa ayat kursi, bisa surat apa itu, Qul huwallahu ahad, baca surat Al-Falaq, baca apa aja yang kita bisa, An-Nas baca surat Yasin juga nggak apa-apa. Terus pertanyaannya begini, kalau seumpamanya tetap tidak bisa juga, karena saya dulu juga ngalamin erep-erep itu baca apa saja itu susah banget ya. Ya mungkin karena sayanya kurang sering jarang baca Al-Quran, jadi ketika Al-Quran dibaca itu nggak pengaruh apa-apa ya, karena setiap ayat Al-Quran itu kan ada khodamnya kan, ada pembantunya. Jadi kalau ayat Al-Quran jarang kita baca, ya pembantu ayat tersebut juga mungkin males bantu kita kan. Makanya sering-sering baca Al-Quran, sering wirid, sering zikir, sholat dan lain sebagainya. Karena kalau kita sering baca suatu ayat, apalagi di wirid, insya Allah itu khodamnya bantu kita. Apalagi kalau apa yang kita baca sudah dapat izin, dapat sertifikat ijazah gitu kan dari guru kita. Nah ini masalahnya kalau kita tidak bisa keluar dari permasalahan tersebut, erep-erep itu tidak bisa pergi. Apa yang harus kita lakukan? Apapun sudah kita baca, ini dibaca, itu dibaca, tapi tetap juga seperti itu. Maka caranya adalah silahkan teman-teman baca hadoroh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengalaman saya dulu ketika ayat kursi tidak bisa, Fatihah tidak bisa, baca ayat ini ayat itu tidak bisa juga. Kemudian saya baca hadoroh kepada Nabi Muhammad. Itu belum kelar Fatihahnya kan, setelah hadoroh Fatihah. Baru alhamdulillahirabbil alamin, baru di situ langsung keluar dari permasalahan tersebut, langsung ya tidak kaku lagi. Adapun hadorohnya bisa yang panjang, bisa yang sedang, bisa yang pendek. Kalau yang pendek ya seperti ila hadaratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, terus baca Fatihah sampai akhir. Saya jamin insya Allah itu erep-erep, yang namanya penyakit erep-erep itu akan hilang. Bahkan saya setelah terjadi erep-erep terus baca hadoroh, saya sampai sekarang tidak pernah kena erep-erep lagi gitu. Atau yang hadorohnya mau yang pendek apa-apa, yang panjang, yang sedang, seperti ila hadaratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, Al-Fatihah. Atau yang ada tambahannya lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih yang pendek aja, pendek udah cukup. Kalau kepanjangan takutnya kita keceletot lidah saking paniknya gitu.
Jadi saran saya kepada teman-teman, kalau seumpamanya sudah terkena rep-rep atau sering terkena rep-rep, maka untuk mengatasinya, kalau tidak bisa dengan baca ini, baca itu, baca ini, maka solusi terakhirnya baca hadoroh, dilanjut sholawat. Saya jamin, insya Allah, maka jin rep-rep itu akan kabur. Saya juga begitu, pengalaman saya begitu. Makanya saya di sini berbagi pengalaman sebagai sekaligus berbagi ilmu. Ini tidak perlu ijazah ya. Silahkan amalkan saja. Saya cuma ngasih tahu saja. Tidak perlu ijazah hadoroh itu, bebas. Baca aja hadoroh berikut sholawatnya. Ya. Seperti itu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Apapun itu penyebab rep-rep, mau medis ataupun non medis, ya kita tetap berpegang teguh kepada tali agama ya, artinya kita tetap berpegang kepada tauhid yang kuat ya. Secara medis ya bisa juga, tapi kan solusinya belum ada, maka saya di sini kasih solusi. Pertama, ketika terkena rep-rep jangan panik, ya kan? Terus kedua, baca doa apa yang kita bisa. Kalau tetap tidak bisa, baca hadoroh. Itu solusi yang terakhir. Dilanjut dengan sholawat. Oke teman-teman, pemirsa Negara Beling, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.